Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ketemu saya lagi, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Yang kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sedang hangat. Pemilu memang baru 2 tahun lagi akan kita lakukan, tetapi warming up-nya sudah sampai pada hari ini. Dan satu di antara isu politik yang oleh saya unik lah, menarik adalah satu isu untuk memasangkan Pak Prabowo Subianto dengan Jokowi, karena memang secara tersurat memang tidak ada larangan buat Pak Jokowi untuk mencalonkan sebagai wakil presiden. Ini tentu menarik wilayah abu-abu ini. Dan saya sudah bersama dengan 3 tokoh yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya ingin menyapa Mbak Giasti. Dia adalah koordinator sekretariat bersama Prabowo Jokowi. Assalamualaikum, Mbak. Luar biasa, ini sudah pakai kaos Prabowo Jokowi dengan kerudung merah. Lalu yang kedua tentu ini adalah Bang Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, anggota DPR Republik Indonesia. Ya, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Nah, dan berikutnya ada Mas Yunarto Wijaya, yang akrab dipanggil Mas Toto. Dia adalah Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, yang tentu saja nanti kita akan ngobrol bareng mengenai berbagai hal. Dan saya kepingin dulu ke Mbak Gia ini yang melontarkan atau mewacanakan hal yang unik ini menurut saya. Mbak Gia kepada saya tadi menyatakan bahwa bukan politisi, bukan anggota partai politik tertentu, ya, tetapi juga adalah seorang perempuan warga negara biasa yang kemudian memunculkan wacana ini. Mengejutkan sih memang. Ini gimana Mbak? Diceritakan dulu supaya Mas Toto sama Bang Masinton tahu ini background-nya apa sih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk background dari sekretariat bersama Prabowo Jokowi ini awal mulanya kita dari media sosial. Ya, medsos ya, Mbak ya. Dari media sosial biasalah ya, ibu-ibu gitu kan, di media sosial teman-teman kita tuh kok mikir kayaknya banyak temen yang berantem, banyak pasangan suami istri yang memang kebetulan ada kisah nyata, memang teman saya juga bercerai hanya karena masalah politik ini gitu. Pemilu yang lalu ya, 2019 ya. Karena 2019 itu memang sedikit lebih hektik dari yang sebelumnya ya, lebih hot lah ya. Gitu. Jadi dari situ kita berangkat dari medsos, kita pindah ke WA group, WhatsApp group, kita kayak ngobrol-ngobrol. Gimana sih ini kok kayaknya polarisasinya udah terlalu besar, udah terlalu luas dan terlalu lama juga. Terus kita munculkanlah, memang kita dari pecinta Pak Prabowo dan separuh dari pecinta Pak Jokowi, kita mikir mungkin harapan kita kayaknya bagus nih kalau misalkan satu periode ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah dari situ kami mikir, oh boleh nih kayaknya kita coba usungkan. Ini kan namanya juga kita masyarakat biasa, boleh lah ya, ada hak, ada harapan, ada keinginan gitu. Kita ingin mencalonkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Akhirnya kita benar-benar bentuk tim yang untuk di Jabodetabek dulu ya, yang lebih tepatnya kita bentuk tim yang benar-benar solid dulu. Pas udah kita kompak, udah solid ya, kita bentuk akhirnya sekretariat bersama Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini. Dan kita Sekber ini pertama kali deklarasi di bulan Januari tahun 2022 ya. Kita benar-benar deklarasi, di situ dihadiri Pak teman-teman media juga, dan kita juga ada kantornya. Sekber kita di Jalan Pemadam nomor 9 Gambir. Itu bentuk keseriusan kami karena kami berpikir siapa tahu nanti ada relawan yang mau datang gitu kan, atau ada teman-teman media mau datang, kita harus punya tempat sendiri kan, nggak mungkin di rumah kita atau di rumah Pak RT gitu kan. Jadi kita bentuk keseriusan kita itu, kita ada kantor sendiri dan saat ini sedang mengajukan akta pendirian juga. Jadi akta pendirian kemudian mau didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM gitu ya? Sudah didaftarkan. Sudah ya? Jadi untuk saat ini belum ada kabar entah diterima atau entah ditolak, belum ada. Jadi mungkin masih diproses. Tapi yang pasti disorong udah ya, didaftarkan ya. Dan nampaknya Mbak Geni serius ini Mbak ya? Saya memang serius, saya memang sangat-sangat serius karena saya memang pengen untuk di 2024 nanti Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dari pribadi saya sendiri, saya merasa bahwa masa dari beliau berdua ini kan masa yang sangat besar. Jadi saya rasa jika beliau berdua ini bergabung, otomatis sudah mendapatkan suara yang paling terbanyak lah ya gitu. Kalau sepanjang boleh kita tahu Mbak, ini sudah disorongkan kemana aja? Apakah pernah disorongkan juga kepada
Partai Gerindra atau kemudian disorongkan kepada Pak Jokowi? Pernah nggak? Ya, kami pernah bersurat, dalam artian kami memperkenalkan diri ke beliau-beliau itu, dan ya alhamdulillah ada mungkin responnya, ya tidak menolak juga tidak, menerima juga tidak. Yang penting mereka say terima kasih aja karena ternyata masih banyak yang mau mendukung beliau berdua untuk maju bersama. Itu di pihak Pak Prabowo ya. Kalau di Pak Jokowi gimana? Sama aja. Oh, sama aja ya. Itu, iya. Dalam konteks ini kalau di Pak Jokowi disampaikan kepada siapa ini ide ini? Kalau waktu itu kita berkirim suratnya kan ke istana ya. Cuman memang untuk balasan suratnya memang tidak ada. Namun kan dari beberapa media-media beliau menolak pun tidak, menerima pun juga kan tidak. Jadi mungkin welcome lah ya gitu. Ya, mudah-mudahan sih beliau menerima. Mas Toto bisa mengelaborasi Pak pemikiran dari Mbak Gia Giasti dan kawan-kawan ini yang mengaku warga negara biasa lalu punya ini didasari pemikiran bahwa ya ini supaya tidak terjadi polarisasi yang seperti tahun 2019 masyarakat terbelah menjadi dua dan kemudian menyatukan keduanya dalam satu paket ini Mas Yunanto. Iya, yang jelas ini adalah situasi menuju apa yang kita sebut dengan open election 2024. Itu yang membedakan dengan 2019. Open election adalah situasi ketika incumbent tidak bisa maju kembali. Artinya situasi lebih tidak bisa diperkirakan. Ketika incumbent masih bisa maju kembali, dulu 2009 Pak SBY, 2019 Pak Jokowi, biasanya orang akan cenderung berhati-hati untuk memajukan dirinya sendiri atau memunculkan ide pasangan. Karena biasanya incumbent akan kuat sekali, karena dia bekerja tanda kutip 5 tahun kampanye gratisan, kira-kira seperti itu. Nah ini udah mulai kelihatan nih, aura dari open election. Jauh-jauh hari, bahkan dari tahun lalu, masih 3 tahun menjelang pemilu, kita sudah melihat tuh berkampanye, ada yang pasang billboard, ada yang pasang spanduk dan lain-lain. Tapi ternyata kegilaan dibandingkan dengan 2009 jauh lebih kompleks dibandingkan dengan situasi pada masa PSBY, karena muncul isu 3 periode, muncul isu mengenai perpanjangan periode karena situasi COVID, muncul yang terbaru isu mengenai kalau Pak Jokowi kemudian menjadi wakil dari salah satu calon yang lain. Kenapa? Karena memang tidak ada letter luck aturan turunan dari pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan lebih lanjut mengenai apakah diperbolehkan atau tidak presiden 2 periode kemudian maju kembali menjadi seorang wakil. Tapi kalau mencoba menduga apakah Pak Jokowi setuju atau tidak, harusnya menurut saya Pak Jokowi menolak. Karena ketika Pak Jokowi mendapatkan tawaran yang lebih menguntungkan ketika berbicara mengenai 3 periode, perpanjangan periode, sudah ada kalimat eksplisit yang terekam di jejak digital, Pak Jokowi menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca secara empiris juga, kalau kita coba tafsirkan dari pernyataan misalnya Dasko ya, ketua harian dari Gerindra, cenderung juga menolak. Karena munculnya spanduk-spanduk misalnya di beberapa daerah Prabowo Jokowi dianggap oleh Gerindra bentuk black campaign. Artinya kan mereka merasa dirugikan, bukan diuntungkan situasi ini. Itu tafsiran saya dan spekulasi saya mengenai secara empiris. Secara faktual juga survei Carta Politika kemarin misalnya memperlihatkan, kita uji nih sekalian. Isunya sudah rame, ternyata 57% menolak. Menolak ya. 30%, 31% setuju, sisanya belum menentukan pilihan. Artinya kan kalau dibaca dari sini kalau tidak ada perubahan berarti kalau maju pun dua sosok ini, walaupun disebut 2 sosok bangsaan bisa mencegah polarisasi, tapi ternyata tidak diterima. Artinya yang saya katakan adalah apa yang diutarakan oleh teman-teman sekber dari Prabowo Jokowi ini jangan-jangan hanya perasaan dari teman-teman saja, bukan merepresentasikan perasaan dari pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo yang sesungguhnya. Ngapain kalau kemudian udah kontroversial, lalu kemudian dikatakan oleh sebagian pihak melanggar etik, terutama dari si Pak Jokowi, kalah pula, kasihan gitu kan Pak Jokowi. Itu yang menurut saya memperlihatkan bahwa belum ada satupun alasan konstitusional, alasan empiris, alasan dukungan dari partai-partai pendukung Jokowi Prabowo sampai bagaimana sikap dari publik yang mendukung dari gerakan ini. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan kritis. Bang Masinton, kalau Bang Masinton melihat ini, memang kita tidak melihatnya letterlek ya. Ini mungkin ini pesan gitu ya. Pesan bahwa jangan sampai, menurut ini nanti Mbak Gia bisa mendengar, bahwa jangan sampai pemilu nanti tahun 2024 itu membelah bangsa ini menjadi lebih banyak lagi bahkan.
Gimana menurut Bang Masinton ide ini fenomena nih? Kalau saya melihatnya tidak sekedar bahwa ini letter lah mengajukan Prabowo Jokowi, tapi ada pesan mungkin ini. Ya, sebagai sebuah keinginan atau pesan ya, agar pemilu 2024 nanti itu tidak seperti pemilu sebelumnya ya. Tadi sampai dibilang Simba bilang ada yang sampai cerai. Itu kalau politik dibawa baper begitu. Apa istilah anak sekarang tuh kebawa mental gitu. Ya, kena mental. Kena mental. Iya. Nah, jadi sebenarnya adalah kita semua harus memang memberikan edukasi dan pemahaman bersama ya kepada publik. Bahwa apapun pemilu sebagai sarana demokrasi itu harus bagian dari penguatan identitas kebangsaan kita. Bangsa yang majemuk tadi. Pemilu itu sebagai sebuah sarana untuk melahirkan kepemimpinan, jangan sampai dinodai dengan keterbelahan. Ya, memainkan isu-isu yang membuat kondisi bangsa kita jadi nggak kondusif, apalagi bangsa yang majemuk begini. Nah, maka sebenarnya adalah kalau saya melihat ada aspirasi-aspirasi seperti itu. Kalau nggak salah, nggak tahu apakah orang Mbak ini terkoneksi juga nih, ada Pak Kodari juga temannya Pak Toto. Jokowi Prabowo, Prabowo Jokowi gitu lah, balik itu ya kan, nggak bisa 3 periode, ya udah dibalik lagi, ya kan gitu. Kalau saya lihat Prabowo Jokowi, artinya memang ada yang mencoba mengupayakan itu. Yes, itu oke saja dalam ruang aspirasi dalam sistem demokrasi ini. Tetapi kalau saya melihat dalam perspektif ketatanegaraannya, jabatan wakil presiden itu kalau dalam konstitusi kita ya dia membantu tugas presiden. Beda halnya kalau sistem ketatanegaraan kita itu atau sistem pemerintahannya bukan presidensial atau gabungan parlementer presidensial ya dengan presiden atau sistem gabungan atau memang terpisah sistem parlementer di mana kekuasaan pemerintahan itu ada di parlemen. Nah, kalau kita kan presidensial, semua urusan kepala negara dan kepala pemerintahan itu ada di presiden. Nah, wakil presiden itu dia tidak berbagi kekuasaan antara presiden dan wakil presiden. Dia berada dalam satu yang namanya lembaga kepresidenan. Nah, wakil presiden kan dia tidak dalam posisi menggantikan, gitu, kecuali berhalangan sementara. Kalau presiden keluar negeri, keluarkan kepresnya. Kalau berhalangan tetap, itu baru. Nah, artinya apa? Bahwa kelembagaan presiden dan wakil presiden itu ya satu dalam satu kelembagaan kepresidenan itu. Nah, jadi kalau Pak Jokowi ingin jadi wakil presiden, itu ngapain? Gitu. Kewenangan apa yang bisa dimiliki oleh beliau, ya, selain membantu presiden? Beda halnya kalau gabungan seperti di Putin sama Medvedev, dia berbagi itu, ya kan? Perdana menterinya. Suatu saat dia perdana menteri gantian jadi presiden. Medvedev, Putin presiden Putin ke perdana menteri gitu. Karena ada kekuasaan yang dibagi di situ. Nah, kalau ini kan enggak. Wakil presiden ya udah memang dia membantu presiden. Nah, kalau Pak Jokowi dari presiden ke wakil presiden, kemudian ya kan kita pertanyakan tuh, ya mau ngapain? Kan gitu. Bedanya kalau kita parlementer ya sangat mungkin atau sistem campuran itu ya bisa berbagi dalam konteks umpama berbagi kewenangan. Kita kan tidak. Nah, maka kalau saya melihat dan Pak Jokowi kemarin sudah menyatakan ya baiknya memang ya janganlah. Ya percuma juga jadi lucu-lucuan aja nanti. Karena apa? Kita kan konstitusi kita tidak memberikan kewenangan yang lebih kepada wakil presiden, jabatan wakil presiden itu. Nah, tidak ada yang namanya keputusan wakil presiden, tidak ada ya. Nah, dulu kita pernah tahun 45 pada awal-awal kemerdekaan lah ya,
keluar maklumat Act wakil presiden pada saat itu. Ya. Nah, yang ada kan keputusan presiden, instruksi presiden, nggak ada, peraturan presiden, nggak ada peraturan wakil presiden. Nah, memang secara ketatanegaraan wakil presiden itu yang membantu tugas-tugas presiden. Ya di atas menteri. Ya. Tapi dia bukan menteri kan gitu. Nah, jadi tugas-tugas yang didelegasikan oleh presiden kepada wakil presiden, mengkoordinasi terkait umpama kalau kayak sekarang tim inflasi daerah, koordinasi tim kesejahteraan, apa segala macam ya gitu-gitu. Jadi kalau Pak Jokowi mau jadi wakil presiden, menurut saya itu keterlaluan lah. Iya, itu. Enak aja sebagai partai penguasa ini. Jadi lucu, mau ngambil apa sih kecuali. Berarti Mbak Puan juga nggak akan jadi wakil presiden. Kalau itu kita, itu Mas Toto itu. Mbak Ghea, kalau Mbak Ghea, apa yang sudah disampaikan Mas Toto sama Bang Masinton ini, pernahkah juga menjadi pemikiran dari teman-teman di Sekber Prabowo Jokowi? Saya penasaran Mbak Ghea milihnya Prabowo apa Jokowi gitu dulu. Ya, juga bisa di ini kan. Itu jawab yang mana dulu nih? Jawab dulu Mbak. Kira-kira dulu waktu 2019 Mbak Ghea ini arah politiknya kemana Pak? Di 2019 saya memang di Pak Prabowo-nya. Oh, di Pak Prabowo. Mendukung beliau. Makanya kemudian Pak Prabowo yang diusulkan ini. Ya, tadi pertanyaannya apakah juga pernah diobrolin dengan teman-teman di Sekber mengenai apa yang sudah disampaikan Mas Toto sama Bang Masinton tadi, Pak? Kita juga sebelum kita memilih Pak Jokowi, kita juga nggak asal milih Pak Jokowi ya. Kita kan memilihnya, wah Pak Prabowo ini kira-kira cocoknya sama siapa. Kita ada beberapa nama kita ada beberapa nama, tapi akhirnya terpilih karena memang teman-teman yang dari awal di media sosial juga memang kebanyakan dari kubu Pak Jokowi. Akhirnya kita bilang, oh Pak Prabowo ini cocoknya dengan Pak Jokowi. Terus kita juga pernah mikir bahwa beliau kan sudah menjabat sebagai presiden 2 kali. Kita mikir, kita juga punya pendapat bahwa nggak masalah ya dari pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945-nya saya lihat gitu. Jadi nggak ada hal yang maksudnya nggak ada kendala lah gitu dari situ. Nah, terus kita juga berpikir bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh beliau, bahwa untuk jika Pak Jokowi mau maju itu mau ngapain kan sudah dijelaskan tadi untuk membantu Pak Prabowo kan, membantu tugas Pak Prabowo, ya itu niat kami juga seperti itu ya, untuk bersama Pak Prabowo mereka berdua berkesinambungan gitu, untuk sama-sama gitu, gitu membangun bangsa, mensejahterakan rakyat lah gitu. Jadi maksudnya sekarang Pak Prabowo bantu Pak Jokowi sebagai Menhan, gantian Pak Jokowi ganti bantu Pak Prabowo untuk sebagai Wapres itu ya. Lebih ke bekerja sama gitu. Berkoalisi, bekerja sama untuk maju bersama-sama lah intinya itu, untuk menjadikan Indonesia ini lebih baik lagi. Mbak Ghea, kan ada wacana bahwa kalau berhalangan tetap tentu Wapres yang akan maju. Betul. Artinya Pak Jokowi bisa saja nanti bisa jadi presiden lagi. Ya. Artinya dia 3 kali dong jadi presiden. Gimana kalau itu? Itu ya di pasal 8 ya. Di pasal 8 saya kira sih nggak ada masalah, karena bagi saya di saat pencalonan, pemilihan dan pelantikan itu kan beliau memang statusnya sebagai wakil presiden. Jikalau kita mengandai-andai dari sekarang, oh nanti gimana kalau Pak Prabowo sakit, oh gimana kalau Pak Prabowo berhalangan, oh gimana kalau Pak Prabowo meninggal. Saya rasa kok agak tega banget ya udah berandai-andai bahwa Pak Prabowo akan begini begitu. Saya rasa hal-hal seperti itu jangan dipikirkan dahulu saat ini gitu. Kalaupun memang nanti di pasal 8 itu ada suatu ketika misalkan di tahun kedua atau tahun ketiga Pak Prabowo berhalangan mengharuskan Pak Jokowi untuk menggantikan beliau, ya tidak masalah, kan ini keadaan yang memaksa. Karena dari awal pun kan Pak Jokowi tidak berniat untuk suatu saat saya begitu mencalonkan sebagai wakil, saya akan mencalonkan jadi presiden juga gitu. Kan nggak ada niatan dari awalnya gitu. Kalau memang nanti ada sakit atau amit-amit meninggal, ini adalah keadaan yang memaksa beliau untuk menggantikan Pak Prabowo. Mas Toto, bisa dielaborasi Mas dari hasil survei Anda, mengapa sih sebagian besar orang tidak setuju atau menolak wacana apapun mengenai Pak Jokowi jadi yang ketiga atau bahkan jadi wakilnya itu? Apa kira-kira yang, atau bosen gitu dengan kondisi, atau memang mereka melihat ini secara konstitusional dan secara etik tidak bagus gitu? Pertama, saya coba mengomentari dulu tadi pertanyaan terkait dengan kalau berhalangan tetap, lalu kemudian Pak Jokowi bisa menggantikan Pak Prabowo, artinya kan Pak Jokowi menjadi presiden ketiga kali. Apakah kemudian ini tidak melanggar logika yang ada di pasal 7 D45 kan? Memang tidak dijelaskan secara letterlock. Kenapa kemudian kita mendiskusikan ini kan karena ada
gray area. Tapi saya pikir sebetulnya kondisi yang ditanyakan tadi kan memperlihatkan bahwa semangat yang ada di pasal 7 dan pasal 8 sebetulnya tidak memperbolehkan. Semangatnya ya, mengenai ada seorang presiden yang maju kembali. Karena ada situasi yang sebenarnya akan bertabrakan dalam tafsir antara pasal 7 dengan pasal 8 tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin berkaca pada undang-undang yang lebih khusus terkait dengan kepala daerah. Undang-undang nomor 1 2015 belum mengatur mengenai apabila ada seorang kepala daerah sudah 2 kali berkuasa, apakah boleh kemudian maju menjadi wakil kepala daerah? Diperbolehkan. Makanya ada Pak Bambang Deha yang kemudian waktu di Surabaya ya, menjadi wali kota Surabaya, tapi kemudian menjadi wakil wali kota Surabaya juga. Tapi kemudian itu diatur di Undang-Undang nomor 10 2016 sebagai revisi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang menyebutkan secara eksplisit dengan jelas bahwa ketika orang sudah 2 kali menjabat sebagai kepala daerah, dia tidak boleh maju entah sebagai calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah. Kan itu yang menjelaskan menurut saya dalam satu rezim ketatanegaraan ada semangat dan ada logika yang sama yang harusnya kita gunakan. Masa kemudian logika itu sudah kita sepakati bersama ada di level kepala eksekutif daerah, tapi kita khususkan untuk logika eksekutif di level negara hanya karena belum ada turunan dari aturan yang ada dalam Undang-Undang pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya pikir secara konstitusional pun dari si etika, semangat, dan bagaimana kita belajar mengenai undang-undang lain yang ada di bawahnya termasuk tidak ada satu ruang yang menurut saya memperlihatkan ini bisa jadi satu pilihan yang lebih baik buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan survei, memang harus ada pertanyaan lebih lanjut ya. Kita tidak bertanya lebih lanjut mengenai alasan apapun, karena memang survei ini banyak bertanya mengenai persepsi publik terkait dengan kenaikan BBM dan isu aktual lain. Tetapi kalau kita baca ada beberapa temuan linier lain yang sebenarnya memperlihatkan bahwa masuk akal bahwa masyarakat dan responden kebanyakan akan menolak mengenai ide Prabowo Jokowi ini. Yang pertama, kalau kita ditanya di pertanyaan terbuka saat ini ya, siapa yang akan Anda pilih apabila pemilu presiden diadakan hari ini? Tahun lalu kita masih berbicara mengenai Jokowi. Sekarang Pak Jokowi itu sudah jauh di bawah angkanya, sudah kalah dengan Ganjar, sudah kalah dengan Pak Prabowo, sudah kalah dengan Anies. Artinya keinginan masyarakat untuk melihat lagi Jokowi ada di level eksekutif menurut saya memang sudah memudar. Seiring sebuah kesadaran, secinta apapun saya dengan Jokowi, tetapi adalah sebuah resiko yang besar ketika kita melangkahi konstitusi yang ada atau kode etik dari tata negara yang kita miliki. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua kan logika juga ya. Andai kata pendukung Jokowi menginginkan bahwa Pak Jokowi masih memiliki peran, tadi Bung Masinton sudah menjelaskan secara tidak langsung. Jadi wapres itu adalah ban cadangan. Ketika ban serep, ketika kita bicara dalam sistem presidensial, karena dia hanya bisa menerima pendelegasian tugas yang subjektif didasarkan keinginan presiden. Katakanlah kalau tidak dibagi apapun tugas juga boleh-boleh aja presiden. Boleh-boleh aja ya. Itu hak institusi kepresidenan. Yang kedua, menggantikan ketika berhalangan, baik sementara ataupun tetap. Jadi apa maknanya juga kalau di mata pendukung Jokowi? Makanya tadi saya berharap ditanyakan, Mbak Gea adalah pendukung Prabowo. Kalau pendukung Prabowo mungkin senang-senang saja. Dan harus diingat juga kalau buat pendukung Prabowo, kenapa sebagian juga menolak? Fakta membuktikan bahwa dalam sejarahnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bertarung dalam 2 pertarungan yang polarisasinya sangat kuat. Perbedaan cara pandang mengenai kepemimpinan, perbedaan ideologi, tidak mudah kemudian menyatukan kedua sosok tersebut. Adalah sebuah fakta juga. Ketika Pak Prabowo digabung oleh Pak Jokowi menjadi seorang menteri, polarisasi tetap berlanjut. Yang terjadi adalah degradasi sebagian pemilih Prabowo yang kecewa dan kemudian berpindah ke Mas Anies. Ini fakta elektoral ketika kita cross tabulasi data gitu kan. Jadi itu yang menjelaskan menurut saya logika dari bertemunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, baik dalam konteks presiden atau menteri, ataupun kemudian calon presiden dan calon wakil presiden, itu nggak bisa jadi matematika politik untuk mengurangi polarisasi pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo. Malah di situ bisa ada potensi kekecewaan dari sebagian pemilih Jokowi dengan kekecewaan sebagian pemilih dari Pak Prabowo. Itu yang menurut saya harus diperhitungkan. Bang Masinton. Beberapa waktu yang lalu Projo melontarkan satu angka bahwa masih ada 30% dari penduduk Indonesia atau pemilih Indonesia yang masih menginginkan kepemimpinan Pak Jokowi.
Dan kalau menurut Anda sendiri, ini kan sebenarnya satu sinyal juga bahwa Pak Jokowi ini masih punya pengaruh lah di dalam proses Pilpres. Menurut Anda gimana? Iya, bahwa ada yang menginginkan, iya, tapi kan tidak dominan. Ya. Sama seperti yang disampaikan Bung Yunarto tadi. Ya. Artinya masyarakat kita itu sekarang sudah level kesadaran bernegaranya sudah mulai maju. Tidak lagi kepada figur. Ya. Tidak terjebak pada semata figur gitu ya. Sebaik apapun figur itu, tapi sudah bicara tentang sistem, aturan. Nah, artinya apa? Masyarakat kita memahami bahwa aturannya nggak boleh. Ya. Gitu. Nggak, maksud saya sistemnya nggak boleh. Maka itu membentuk persepsi masyarakat. Ya, karena sudah terbentuk bahwa secara konstitusi tidak mungkin. Cinta dengan Jokowi, tapi tetap menolak ini itu. Karena memang secara konstitusional agak susah. Kesadaran bernegaranya sudah maju, bukan lagi terpaku pada figur semata ansih gitu. Yes, oke, Pak Jokowi baik, gitu. Tapi konstitusi membatasi, kira-kira gitulah level ininya masyarakat kalau yang saya tangkap dengan apa yang disurvei oleh Bung Toto dan kawan-kawan. Nah, artinya apa? Ini bagus, sesungguhnya bagus buat generasi kita ke depan. Karena apa? Kekuasaan itu memang sejatinya kan sejak reformasi itu merupakan koreksi terhadap sistem yang lama pada masa Orde Baru. Maka semangat dari reformasi itu adalah membatasi kekuasaan tadi, termasuk masa jabatan periodisasi presiden dan wakil presiden. Nah, maka dengan pembatasan ini menurut saya kita harus konsisten di situ. Nggak boleh ngotak-ngatik karena ini karena hasrat, cinta pada seseorang, kemudian mengkultuskan seseorang gitu ya. Nah, kita harus, menurut saya ini udah bergerak maju lah level kesadaran masyarakat kita ini tadi. Jadi sebaik apapun orang tersebut, figur tersebut, yang kita kedepankan adalah sistem tadi. Oke, Bang, pertanyaan berikutnya, Bang. Menurut Abang, apakah preferensi yang diberikan Pak Jokowi ini mempengaruhi orang untuk memilih seseorang? Nanti maksud saya, Bang, ya. Jadi banyak spanduk yang mengatakan kami ikut petunjuknya Pak Jokowi. Spanduk-spanduk di berbagai daerah di Jawa. Artinya kalau Pak Jokowi menunjuk preferensi tertentu, misalkan Prabowo, maka 30% ini akan pindah ke Pak Prabowo atau mungkin begitu? Relawannya yang ikut. Ya masyarakat kan punya preferensi sendiri. Kalau relawannya mungkin ikut lah 80%-nya mungkin ikut. Tapi kan di masyarakat kan punya preferensi sendiri terhadap figur mana yang akan dipilih. Jadi nggak otomatis juga. Kalau Mas Toto gimana? Apakah pilihan atau kecenderungan Jokowi juga akan mempengaruhi elektibilitas seseorang? Jadi misalkan saya Ganjar nih, lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan saya sih suka dia gitu. Apakah ini akan mempengaruhi elektibilitas Ganjar ini semisal saja? Menurut saya kita nggak bisa melihat ini sebagai variabel yang berdiri tunggal ya. Jawaban saya akan bergantung. Dorongan dari seorang presiden yang akan pensiun karena alasan konstitusional akan menjadi efek yang positif ketika pada akhir masa jabatannya tingkat kepuasan publiknya tinggi. Tetapi bisa sebaliknya, dorongan atau asosiasi dari calon terhadap Pak Jokowi bisa menjadi negatif buat calon tersebut kalau Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya dengan tingkat kepuasan publik rendah. Jadi dia bisa menjadi aset, bisa juga menjadi liabilities. Nah, pertanyaannya kan kemudian adalah apakah dalam kondisi sekarang kita bisa memprediksikan Pak Jokowi ini tingkat kepuasan publiknya baik atau tidak? Kita tidak bisa memastikan karena kepuasan publik bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi internal, tapi kondisi geopolitik juga. Dan kita tahu sekarang ada goncangan geopolitik. Tapi minimal kalau kita ingin membandingkan bagaimana kekuatan seorang presiden yang akan pensiun antara Jokowi dengan SBY, kita bisa membandingkan itu. Minimal sampai detik ini. Kalau kita bandingkan antara Jokowi dengan SBY, sama-sama mengalami goncangan eksternal secara geoekonomi dan geopolitik. Pak
SBY itu mengalami goncangan 2012 ketika terjadi kejatuhan harga komoditi internasional yang menjadi penopang utama dari ekonomi growth SBY selama ini. Ya. Ketika komoditi sedang tinggi-tingginya, batu bara, sawit, karet, ekonomi growth 6%. Ya. Itu yang menyebabkan kenapa 2009 dengan tingkat kepuasan publik sangat tinggi 85%, dengan mudah Pak SBY mengalahkan dua pasangan lain. Tapi kita harus ingat juga 2012 ekonomi growth itu langsung turun ke 4%. Kenapa? Karena yang tadinya jadi penopang itu akhirnya jatuh harga komoditinya. Pada titik itu pula kita lihat tingkat kepuasan publik terhadap SBY dari Juli 2011 turun. Sampai Oktober 2014 tidak pernah mencapai angka 60%. Pak Jokowi sampai detik ini masih di angka, rilis survei kita kemarin 63%. Beberapa lembaga lain ada 62, ada 63% juga. Jadi kalau dikatakan apple to apple dalam situasi yang hampir sama, modal Pak Jokowi masih lebih baik, walaupun sebenarnya situasi geopolitiknya lebih berat. Karena ada pandemi, ada perang di Ukraina, Rusia, tapi modal bisa. Pertanyaannya tapi kan apakah kemudian nanti setahun ke depan Pak Jokowi bisa maintain atau tidak? Kalau bisa memaintain, artinya kondisi ceteris paribus, menurut saya yang akan didukung potensi menangnya besar. Tapi kalau sebaliknya tingkat kepuasan publik Jokowi stabil di bawah 60%, malah siapa yang didorong oleh Jokowi malah berpotensi terbebani oleh jeleknya persepsi mengenai Jokowi. Itu yang menurut saya menarik untuk kita bisa baca setahun mendatang. Ya, Mbak Ghea, apakah Sekber ini juga mendorong Pak Jokowi membantu Pak Prabowo itu karena Sekber juga melihat bahwa preferensi atau pengaruh Pak Jokowi kepada para pemilih masih besar? Iya. Karena saya dari kita juga memang berpikir seperti itu, bahwa dari elektabilitas Pak Jokowi dengan Pak Jokowi misalkan masih memiliki power lah di masyarakat. Oke, masih didengar lah kira-kira. Powernya masih tinggi. Gitu. Ya, itu ya satu di antaranya. Artinya sebenarnya Sekber ini ingin mendorong jangan sampai Prabowo kalah untuk 3 kali, Mas. 4. Oh, keempat. Ya, karena pernah jadi cawapres juga. Ya kan. Artinya satu-satunya penopang yang bisa bikin Pak Prabowo menang ya hanya Pak Jokowi menurut pemikiran Sekber kan gitu kan. Nah, kalau menurut Bang Masinton, apakah pemikiran ini logis nggak, Pak? Mungkin nggak PDI Perjuangan. Pertanyaan menarik gitu, karena Jokowi juga adalah kader PDI Perjuangan, bukan hanya Ganjar dan Puan sebenarnya. Gimana Bang Masinton? Logis nggak menurut Abang, Mas? Tapi kalau saya berpandangan ya jangan lah. Ibu Mega tegak lurus ya tentang ini. Kita kan harus memberikan warisan yang baik juga buat generasi kita. Oke, ngasih. Kita ini kan nggak kekurangan potensi sumber daya. Nggak ngasih meninggalkan legacy yang bagus ya, kira ya. Kita kan nggak kekurangan potensi sumber daya. Iya kan? Iya. Nah, sehingga ya sudah dengan konstitusi itu sebagai kontrak politik kita. Iya. Ya. Masa jabatan itu dibatasi periode 2 periode, dan kemudian meskipun ada di situ ruang secara secara letterless dia tidak ditulis bahwa presiden boleh tidak dilarang jadi wakil. Tetapi sejatinya ya dengan jabatan presiden, dengan kita sistem presidensial ini ya sudah, ya presiden ada di dalam posisi sebagai presiden, jangan lagi bermimpi menjadi wakil presiden. Ya itu ya. Kecuali wakil presiden ingin jadi presiden, ya itu memang tahapannya ke situ. Karena itulah jabatan presiden itulah jabatan tertinggi di Republik ini. Ya, Mbak Ghea bisa disampaikan juga. Ini kan tadi serius nih sudah bikin kaos nih. Langkah apa lagi yang mau dilakukan ini untuk ya minimal membuat wacana ini semakin bisa diterima banyak orang gitu kan, Mbak? Gimana ini? Apa yang dilakukan? Langkah kami ke depannya sih lebih mau merangkul untuk ke wilayah-wilayah daerah ya. Jadi yang nggak cuma Jabodetabek, kita juga pengen turun langsung ke daerah-daerah untuk merangkul lagi lah masa. Jadi memperbanyak reach-nya ya, jangkauannya gitu ya. Mbak, ini orang selalu bertanya-tanya ini. Untuk membentuk sebuah wacana ada ini kan perlu biaya ini, Pak. Betul nggak? Perlu energi ini kan. Nah, kira-kira dari ini orang berpikir nih siapa ini yang berada di belakang Mbak Ghea CS ini? Kalah soalnya partai kayaknya. Kalah ini. Alhamdulillah sampai saat ini memang masih murni dari kami pribadi sih. Oh, masih murni pribadi ya, masih belum ada patungan. Masih patungan. Memang benar-benar
saking seriusnya lah ya. Jadi Ya. memang dari kami tuh mau untuk patungan, kita sampai bikin kantor sendiri, kita ngajuin akta pendirian, kita bikin kaos ini memang masih dari kita. Karena memang benar-benar kita tuh murni dari masyarakat. Ya, iya. Kalau toh Mbak nanti ide ini mentok gitu ya, apa yang akan dilakukan? Artinya udahlah kalau gitu kita dukung Pak Prabowo aja, siapapun wapresnya, atau mungkin ada referensi lain gitu selain Pak Jokowi, siapa yang bisa mendampingi Pak Prabowo supaya menang gitu. Kalau Ntar saya aja ikut Mbak Puan. Kalau tapi saya hijabnya lebih mirip celeng dibanding banteng. Kalau saya saat ini sih masih tetap optimis ya. Saya Ya. belum memikirkan kalau saya akan mentok atau gimana. Saya masih optimis, saya masih percaya bahwa masyarakat yang mau mengusung Pak Prabowo dan Jokowi ini masih besar gitu. Ya. Jadi saya belum berpikir untuk akan mengganti calon wakil presiden atau apa, belum. Saya masih tetap optimis. Kan kebetulan saya juga kemarin dari kami baru mengajukan GR juga ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pengen ada jadi saya nggak pengen cuman ada pernyataan dari jubir MK aja Ya, bahwa ya. bisa mengajukan kembali. Itu saya pengen ada keputusan tetap dari majelis hakim juga. Jadi ada keputusan yang jelas Ya, gitu dari betul. Berarti nggak cukup pede dong. Iya. dengan Bukan nggak tafsir cukup pede sih Pak, mengenai diperbolehkan. lebih ke supaya kita tetap ada kekuatan hukum laginya aja gitu. Kalau pede sih kalau bicara masalah pede nih Pak, dari awal saya udah nggak ngebentuk ini dong. Ya, 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 ini Bukan pede secara hukum. Oh gitu Ya. ya. Kalau masalah kayak gitu makanya saya pengen kepastian hukum, saya lebih ada legalnya lagi, legal standing gitu. Mbak Gia, ini pertanyaannya sampai sekarang ini Ya. pasangan presiden dan capres kan hanya bisa diajukan oleh partai politik. Betul. Kalau kepala daerah independen boleh. Nah kalau tidak ada satupun partai politik yang mau menjalani ini wacana ini kan mentok juga Mbak. Betul nggak kira-kira? Iya. PDI terus terang kalau kita menilai dari Bang Masinton tadi kan nggak tertarik tentu, ya kan? Saya nggak tahu partai lain tertarik atau tidak. Gimana nih? Kalau bagi saya ini masih 2022 ya. Oh, masih panjang. awal ya. Masih Kita kan panjang, nggak belum tahu. tentu nanti. Betul. Kita kan belum tahu di Ya, iya, dapurnya iya. masing-masing kayak gimana. Iya, Kan iya. Tiap di Rapimnasnya dari Gerindra mungkin, dari musranya PDI kan belum tahu. Jadi kan kita masih, saya pokoknya Ya, masih iya, kelihatan iya. optimis Masih ada aja. waktu ya, kira-kira Betul. gitu ya. Masih ada 2 tahun lagi lah kira-kira ya. Ya, iya. Jadi ini kan istilahnya apa ya, pembukaan lah ya gitu. Ya, iya. Mas Toto kalau Ya. boleh menanggapi apa yang disampaikan Mbak Gia ini. Sebenarnya kalau menurut hasil survei Mas Toto selama ini, apa sih yang perlu dilakukan Pak Prabowo supaya dia tidak losing lagi gitu ya. Mengingat ini kan masih banyak pendukung beliau yang kepingin lah bahwa pada suatu titik Pak Prabowo harus jadi pemimpin ini meskipun sekali lah. Begini, pertama yang menarik buat saya adalah gerakan-gerakan seperti ini ya. Katakanlah Prabowo Jokowi. Ada juga Jokowi Prabowo 3 periode. Ada juga perpanjangan periode. Itu menguntungkan Pak Jokowi, tapi merugikan Pak Prabowo. Oh. Kenapa menguntungkan Pak Jokowi? Dalam konteks Pak Jokowi, katakanlah saya percaya beliau tidak akan ingin maju kembali. Ya. Tapi munculnya rumor-rumor ini, 3 periode, perpanjangan Prabowo Jokowi, itu tetap menghidupkan namanya dalam panggung politik, Ya. menghindarkan dirinya dari isu mengenai pensiun. Ya. Karena ada kecenderungan ketika presiden makin dilihat makin dekat masanya pensiun, kecenderungan kewibawaan politiknya akan makin meluntur juga. Ya. Simpatisan, stakeholder lain seperti partai, elit itu cenderung mulai mbalelo tuh. Itu pernah terjadi pada zaman SBY. Ya. Bahkan 2 partai pendukungnya PKS dan Golkar berani membuat hak angket dalam kasus angket mafia pajak ataupun Senturi misalnya. Dan pertanyaannya kan adalah apakah jangan-jangan kalau analisis dari saya menguntungkan, jangan-jangan Pak Jokowi yang ada di baliknya, kita tidak pernah bisa akan membuktikan. Tapi Pak Jokowi menurut saya, kalau saya mau berspekulasi, ikut menikmati kemunculan namanya, walaupun pada titik tertentu dia harus rem. Karena ketika dijerumuskan terlalu jauh isunya, ini bisa jadi sesuatu yang membawa legacy buruk buat dirinya. Buat Pak Prabowo, nggak ada untungnya kalau menurut saya. Konteksnya tadi, faktanya ketika disurvei 57% menolak. Dan tidak bisa digunakan logika matematika politik bahwa Pak Jokowi kemudian bisa memberikan suara. Karena sebagian pemilih Pak Jokowi tidak setuju, pemilih Pak Prabowo sudah terbukti ketika Pak Prabowo bergabung dengan Jokowi, banyak yang kecewa. Itu yang menyebabkan suara Anies menjadi besar. Jadi yang menurut saya harusnya dilakukan oleh Pak Prabowo adalah, apa sih problem Pak Prabowo selama ini? Kalau menurut saya, kalau kita lihat dari 2000, misalnya 2014 menuju 2019,
Pak Prabowo punya waktu sebagai oposisi untuk kemudian mengkritik pemerintah selama minimal 4 tahun deh menjelang masa kampanye. Yang kita lihat beliau menghilang. Ya. Yang terjadi sekarang pun menurut saya agak mirip. Pak Prabowo hanya menghabiskan waktunya menjadi seorang menhan. Mungkin 80% ya, kalau kita lihat pemberitaan tetap Pak Prabowo hanya beraktivitas sebagai seorang menhan. Ketika beliau berbicara mengenai menhan, sifatnya segmented, berapa besar, berapa banyak masyarakat Indonesia yang mengerti mengenai isu pertahanan. Harusnya kan beliau juga lebih banyak tampil sebagai sosok generalis, berbicara mengenai ketahanan pangan, berbicara mengenai kemiskinan, berbicara mengenai pengangguran, berbicara mengenai berbagai banyak hal yang masih bisa menjadi bahan kampanye. Dan di situ ada identitas beliau sebagai seorang ketua umum Gerindra. Sayangnya kita melihat minor sekali keberadaan beliau dalam kapasitas menjadi seorang generalis tersebut. Jadi itu yang menurut saya perlu diberikan perhatian, karena menurut saya situasinya lebih berat. Di 2024, lawannya ini adalah dua sosok fresh. Mohon maaf ya Mbak Puan, surveinya masih rendah, bukan dalam arti saya tidak menganggap Mbak Puan. Tapi kalau di survei dari 3 besar ini, 2 orang yang lain, ada Ganjar dengan Anies, dianggap sebagai sosok baru, mewakili warga secara bottom up, bukan pemilik partai. Ada hal-hal yang kompatibel dengan pemilih yang jumlahnya banyak kalangan milenial. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan. Ya. Bang Masinton, melihat fenomena ini, ada satu kegalauan barangkali di banyak masyarakat bahwa mungkin juga Pak Jokowi mengenai kelanjutan apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun ini. Nah, bagaimana PDI bisa melihat dalam konteks ini, Bang Masinton lah ya. Kalau saya sebut PDI nanti malah salah ya. Bang Masinton melihat kegalauan orang, apakah nanti yang akan menjadi pemimpin kita ke depan ini bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan sekarang ini dengan proyek-proyek yang besar seperti IKN, seperti kereta cepat, infrastruktur yang selama ini dibanggakan. Bagaimana menurut Anda sendiri bahwa ada kegalauan semacam ini? Ya, ini konsekuensi karena kita tidak memiliki garis besar haluan negara daripada haluan negara ya. Ya, betul. Negara. Nah, maka ya konsekuensinya seperti ini. Kita gantungkan kepada RPJMN, pada pemerintahan. Nah, bisa artinya kesinambungan pembangunan kan gitu kan yang di masyarakat kan itu. Bagaimana nanti kalau presiden terpilih dia tidak ingin melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, kemudian beberapa proyek-proyek strategis nasional dengan alasan defisit apa segala macam dibuat mangkrak. Itu kan kita bangsa ini mengalami kerugian lagi yang sudah kita bangun tengah jalan kemudian berhenti. Nah, itulah konsekuensi kalau kita tidak memiliki pokok-pokok haluan negara. Nah, di situ pentingnya menurut saya pokok-pokok haluan negara daripada haluan negara tadi, Pak Febri, agar kesinambungan pembangunan itu memang benar-benar dari kepentingan dan keinginan bangsa kita. Baik itu pembangunan SDM-nya, infrastrukturnya, ekonomi dan lain-lain, pendidikan dan seterusnya. Ya, jadi dia tidak berharap hanya bertumpu pada kemauan subjektif dari pemerintahan ansih, tapi memang udah harus terprogram gitu. Oke, kita sebagai sebuah bangsa, program pembangunan kita 25 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan tuh apa sih yang mau kita tuju dan kita sasar? Pembangunan seperti apa sih? Nah, kalau dia terlepas begini, kan semua kan khawatir nih bertanya-tanya. Iya, betul. Gimana nanti IKN? Gimana nanti dengan pembangunan waduk yang sudah ada? Gimana dengan pembangunan jalan yang sudah ada, katakan baru rencananya 20 kilo baru dibangun 5 kilo nih. Gimana nanti setelah Pak Jokowi nggak ada, kan gitu. Nah, artinya masyarakat ini jangan ditinggalkan lagi kecemasan-kecemasan itu. Nah, itu kita pentingnya punya, menurut saya ya, kenapa PDI Perjuangan itu mendorong pokok-pokok haluan negara itu menjadi penting. Namun sampai sekarang ini kabarnya nggak jelas PPHN ini. Artinya masa kerja MPR kan tinggal 2 tahun lagi dan nggak mungkin memasukkan PPHN. Karena dianggap nanti khawatirnya ada penumpang gelap, gimana nih? Jadi PPHN mentah gitu. Iya, artinya kan ya ini menjadi PR kita bersama lah. Kalaupun tidak bisa dalam masa periode ini, tapi kita harus punya concern yang sama. Kita bicara
kita bicara politik pembangunannya ya, bukan politik pragmatisnya. Ya. Ini kita merencanakan satu perjalanan bangsa ini ke depan. Cina, ya dia punya sampai 100 tahun. Amerika juga punya. Semua negara yang punya. India juga punya. Nah, masa kita bangsa sebesar kita ini nggak punya? Semua tergantung pada program niat baik presidennya, nggak ada proses kesinambungan, dan itu menurut saya kita yang rugi. Udah kita biayai melalui pajak kita, kemudian pemerintahan berganti karena pertimbangan politik dimangkrakkan. Padahal udah dibiayai dengan triliunan apa segala macam, gitu-gitu loh menurut saya. Nah, jadi kekhawatiran, apa pemerintahan ke depan menurut saya, siapapun yang terpilih harus mampu melanjutkan program pembangunan yang sudah dilakukan ini. Dikalkulasi aja, dihitung. Nah, kalau tadi umpama pelabuhannya ternyata udah dibangun tuh, tapi belum ada jalan yang memadai ke situ. Ya dibangunlah jalannya. Kan gitu, Bang? Nah, kalau ada apa lagi kayak ibu kota negara, ya oke, kita hitung aja dengan kemampuan APBN kita. Kan nggak bisa juga dengan simsalabim, tapi harus diteruskan kesinambungan pembangunannya. Apalagi bandara umpama, infrastruktur sarana pendukung kesananya belum, dan diciptakan. Jangan ada program yang mangkrak, kecuali mangkrak karena ada skandal, kasus korupsi umpama. Wah, markup-nya gede, umpama kayak Hambalang gitu kan. Nah itu, siapa juga berpikir untuk itu, dan studi ininya juga kontur tanahnya, fisik bangunannya apa segala, karena memang proyek dibikin hanya buat judul untuk ngambil duit kan gitu kan. Nah, jadi kalau yang memang dia tidak punya ada kasus hukum, ya dilanjutin gitu. Seperti itu loh, Bang. Karena itu menggunakan uang rakyat. Mas Toto, kalau wajar ya seorang presiden seperti Pak Jokowi karena meninggalkan proyek strategis yang belum kelar, pasti galau. Menurut Mas Toto, apa yang harus dilakukan presiden untuk agar apa yang sudah dilakukan tidak jadi barang mangkrak, terutama IKN terutama? Karena itu strategis banget kan, sudah dimulai ada undang-undang, dan sampai Pak Jokowi berhenti pasti akan belum selesai. Apa yang harus dilakukan supaya ada jaminan bahwa ini tidak menjadi aib di belakang hari? Ya, ini secara kita bisa bicara dalam sistem aturan, seperti yang tadi Bung udah panjang menjelaskan ya. Memang problem dari bangsa kita ini, kita nggak punya lagi Permesta, kita nggak punya lagi GBHN. Problemnya adalah ketika kita ingin berbicara mengenai PPHN itu berbarengan dengan isu mengenai 3 periode yang kedua-duanya katakanlah membutuhkan sebuah tahapan amandemen UUD 45. Sehingga kemudian isunya menjadi melebar kemana-mana. Saya tetap sepakat dalam situasi yang sudah lebih stabil dan normal, kita membutuhkan sebuah kepastian mengenai pokok-pokok penyelenggaraan negara. Jadi Mas Toto setuju ada PPHN ya masuk di dalam apapun bentuknya lah. Tetapi saya sepakat juga kalau konteks amandemen UUD 45 diadakan sekarang memang terlalu sensitif untuk kemudian ditengarai tidak ada penumpang gelap, karena terbukti masih ada gerakan-gerakan yang bersuara mengenai hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan masuk ke dalam perdebatan mengenai apakah seharusnya seorang presiden berdiam diri menjadi seorang kepala negara dan negarawan saja melihat peristiwa politik 2024, atau kemudian menjadi hak dari seorang presiden untuk juga ikut mengendorse seseorang. Jelas seorang Obama pada saat menjelang masa akhir pemimpinannya menyatakan dukungannya kepada Hillary Clinton. Padahal dia juga adalah seorang kepala negara loh, sama-sama sistem presidensial. Itu adalah sebuah pilihan untuk kelanjutan legasinya, baik dalam konteks dia adalah kepala pemerintahan atau dalam konteks menjadi bagian dari Partai Demokrat. Kalau kita bicara antara Obama dengan Hillary ya. Jadi menurut saya sah-sah saja kalau Pak Jokowi kemudian menyatakan dukungan kepada salah satu calon. Yang tidak boleh adalah bagaimana peranata kenegaraan yang lain, terutama yang bertanggung jawab terhadap pemilu. Ada KPU, ada Bawaslu, ada partai-partai juga di situ kok pengawasnya, ada calon-calon lain juga untuk memastikan bahwa tidak ada jajaran birokrasi, tidak ada infrastruktur dari kenegaraan yang digunakan untuk kemudian mempengaruhi hasil pemilu yang kalau istilah Pak SBY tidak jujur dan tidak adil, walaupun konteksnya berbeda gitu ya. Tapi dalam konteks itu menurut saya sah-sah saja dalam konteks keberlanjutan. Nah,
ketika ada sebuah kemapanan mengenai pokok-pokok halauan penyelenggaraan negara dari sisi aturan, menurut saya baru kita bisa berharap bahwa seorang presiden akan lega siapapun yang akan menggantikan dia. Tetapi dengan situasi polarisasi seperti sekarang, saya pikir memang setiap presiden pasti akan was-was ketika barisan yang berseberangan dengan yang berkuasa ada potensi untuk menang, quick win yang kemudian akan digunakan pada saat awal berkuasa. Itu adalah kemudian dengan memprepeli legacy yang dimiliki oleh presiden sebelumnya. Itu yang menurut saya mengerikan. Ya. Jadi sebenarnya mengendorse itu wajar ya di dalam sistem politik dimanapun ya, kayak Obama mengendorse Hillary. Kita bicara negara dengan kemapanan sistem presidensial loh, bukan hanya dalam konteks demokrasi yang sudah berpuluh-puluh kali mengamandemen konstitusinya masih melakukan hal tersebut. Tetapi kan yang harus juga jadi catatan kritis adalah Amerika Serikat mungkin sudah jauh lebih matang dalam memastikan bagaimana peranata kenegaraan memastikan sebuah pemilu pasti bisa jujur dan adil tadi. Oke, Mbak Kia, ini menarik. Tadi bahwa disebutkan bahwa ya wajar saja seorang presiden kalau kemudian ingin bahwa ke depan itu apa yang sudah dilakukan itu bisa jalan terus gitu ya, tidak barang makan. Apakah pemikiran ini juga ada di Sekber bahwa kalau Pak Prabowo naik, Pak Jokowi jadi wakilnya, jadi bisa bekerja sama supaya 5 tahun ke depan proyek itu tetap bisa jalan gitu. Apa juga ada pemikiran semacam itu dari Sekber? Ya, dari kami ya memang berpikir bahwa pasti masih akan ada proyek-proyek dari Pak Jokowi yang belum selesai di 2023 atau 2024 nanti. Jadi otomatis dengan pencalonan beliau itu adalah untuk melanjutkan kembali pembangunan beliau yang belum diselesaikan itu. Itu juga ada pemikiran semacam itu ya. Mbak Gia, ini terakhir pertanyaan saya buat Mbak Gia. Mbak Gia, kalau nanti Pak Prabowo ternyata memilih siapapun, kan dia punya kan, karena dia bisa Gerindra sama siapalah nanti yang akan ini tidak memilih Pak Jokowi sebagai wapres seperti yang diinginkan Sekber, apa yang akan dilakukan Sekber? Tetap mendukung Pak Prabowo atau bagaimana nih? Iya, kami akan tetap menghargai keputusan beliau. Ini kan hanya aspirasi masyarakat, hanya keinginan dari kami, hanya harapan. Tetap yang menjadi penentunya kan nanti adalah dari keinginan dan kemauan Pak Prabowo dan Pak Jokowinya sendiri. Cuman besar harapan kami beliau berdua mau. Namun kalau memang beliau berdua memiliki kepemilihannya sendiri, ada calonnya sendiri, kami tetap mendukung beliau berdua dengan setia. Artinya Sekber tetap akan mengarahkan komunitasnya untuk mendukung Pak Prabowo. Tetap mendukung kegiatan yang positif untuk Pak Prabowo dan kegiatan yang positif untuk Pak Jokowi. Tetap ada kami. Artinya kami di sini memang setia untuk beliau. Mas Toto, ini pertanyaan terakhir Mas Toto. Mas Toto, apakah menurut Anda pemilu 2024 nanti juga akan memunculkan polarisasi yang mirip-mirip di tahun 2019? Kira-kira ini. Pasti, karena menurut saya polarisasi ini bukan tentang berapa calon. Bukan tentang mengenai dua calon yang pernah berseteru kemudian digabungkan menjadi satu. Tidak. Ada bom waktu secara sosiologis yang kita tahu itu ada secara horizontal. Pandangan-pandangan sektarian, isu-isu kesenjangan sosial. Itu tetap ya? Pasti akan terjadi dan selalu menjadi berbunyi ketika dalam momen-momen politik. Itu kan sebuah fakta sejarah dan fakta elektoral. Jadi selama bibit-bibit perpecahan secara sektarian itu tidak diselesaikan, menurut saya setiap momen politik besar pasti akan menjadi muncul momen yang kemudian akan mengkapitalisasi bibit-bibit tadi. Nah, kalau menurut Anda ini berkurang atau sama saja dengan 2019? Skalanya maksud saya. Kalau 2019 kan kentara banget gitu ya. Kalau di 2024 apakah tensinya turun atau sama atau bahkan naik? Saya berharap tentu saja tensinya turun ya. Meskipun tidak mungkin hilang terus ya. Saya berharap begitu ya. Tetapi kalau kita coba lihat kelompok-kelompok yang katakanlah tetap menginginkan adanya polarisasi ini juga banyak. Tetapi kabar baiknya saya melihat sih ada orang-orang yang katakanlah pernah terjebak misalnya dalam pertarungan isu sektarian, merasa sekarang tidak bisa lagi masuk pada isu tersebut karena ada potensi merugikan dirinya. Contoh Pak Prabowo. Pak Prabowo sulit buat saya untuk menggunakan isu yang sama dibandingkan dengan 2014, 2019, apalagi kelompok-kelompok tersebut sudah mulai meninggalkan beliau ketika maju, ketika kemudian menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.
Mas Anies Baswedan diterpa oleh banyak isu terkait dengan Pilkada DKI 2017, terkait dengan isu politisasi SARA yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir. Mas Anies banyak sekali datang ke gereja-gereja, ke acara-acara lain. Kita tidak tahu apa isi hatinya, begitu ya. Apakah ini untuk kepentingan politik atau betul kemudian ingin mengambil posisi yang lain, tapi minimal terlihat ada kesadaran bahwa bermain di posisi tengah itu akan lebih menguntungkan secara elektoral. Gitu. Jadi dari situasi itu saya berharap upaya mempolitisasi isu SARA harusnya akan berkurang. Ya, Bang. Abang kan berada di partai yang menjadi penentu ini, bandulnya ini. Tentu kita kepingin tahu, idealnya kapan sih PD ini menentukan sikap untuk menyatakan. Jadi ke sana. Supaya ini bandulnya jelas kan, dan untuk kemudian mengurangi lah. Kalau tadi Mas Toto kan mengatakan tidak mungkin dihilangkan. Saya kan bukan Dewan Pimpinan Pusat. Enggak setidak-tidaknya menurut pemikiran Abang, bagaimana upaya kita untuk mengurangi, kalau menghilangkan polarisasi. Kalau mengurangi polarisasi oke. Artinya kalau ya PDI Perjuangan itu kan partainya ajasnya itu ya Pancasila. Ya. Di PDI Perjuangan itu clear itu. Persoalan nggak ada itu yang namanya suku, agama, ras, antar golongan itu digunakan dalam momen internal PDI gitu ya. Itu clear. Sebagai partai yang berbasis nasionalis kebangsaan. Ya. Nah, yang kita semua harus mengingatkan itu, dan Ibu Megawati selalu menyampaikan dalam perspektif politik kebangsaan itu, yang utama ini bangsa. Pemilu itu hanya salah satu instrumen. Jadi pemilu ini jangan sampai meretakkan kohesi kebangsaan kita. Gitu. Kita harus letakkan kebangsaan kita yang sangat majemuk ini itu menjadi yang utama. Nah, maka kalau kita melihat ya dalam harapan kita dalam 2024 nanti jangan ada kontestan itu menggunakan isu-isu yang berbau SARA tadi. Harus bisa diminimalisir lah. Bahwa artinya bukan hanya kontestan, juga tim suksesnya dong. Iya, ya tentu kan lah tim sukses. Bahwa ada aja kelompok segelintir, ya, kelompok kecil yang ingin meromantisir masa mimpi-mimpi ininya, ya. Menurut saya itu harus kita bisa eliminir. Jadi pemilu itu sebagai sarana demokrasi yang kita laksanakan dengan kegembiraan, gitu, bukan dengan kecemasan. Nah, kalau kita lihat memang di 2019 yang lalu ya, itu kan memang terdampak dari proses 2017 lah, Pilkada Jakarta wah, terbawa terus itu. Nah, kalau sekarang saya lihat tuh udah bisa seperti yang dikatakan Bung Toto tadi lah, beberapa itu coba punya kesadaran untuk tidak meniupkan isu-isu yang isu-isu sektarian apa segala macam. Nah, menurut saya yang Mbak Puan juga sampaikan pada saat pidato di KPU itu loh, iya kan? Kita ini bukan pertempuran kok. Ya, ada saat kita bersanding, ada saat kita bersaing gitu. Nah, menurut saya itu. Kalau sekarang kita mau bersaing dalam kontestasi pemilu nanti ya, it's okay. Bersaing dalam ikatan kebangsaan tadi, jangan membelah. Nah, kesadaran itu yang menurut saya baik itu partai politik, para calon, dan juga elemen-elemen pendukung lainnya, komunitas-komunitas relawan itu menjadi penting menurut saya. Sehingga politik ini kita jalani dengan sukacita, dengan riang gembira, bukan dengan kecemasan. Pemilu itu harus memberikan satu hope nih, harapan. Iya kan? Yang cemas harusnya tinggal caleg aja jadi atau enggak. Jangan pemilih gitu. Pemilih jangan dibikin cemas. Nah, yang mereka yang apa itu silakan berkontestasi dengan politik yang lebih rasional, pendekatannya lebih programatik. Kalau pendekatan yang programatik kan kita enak, Pak. Mendiskusikannya enak. Tapi kalau udah karena suku, wah jangan pilih dia, sukunya beda, agamanya beda, keyakinannya beda, waduh, kan sulit. Apalagi kalau kemudian diikuti dengan persekusi, intimidasi, itu jangan lagi deh. Itu pengalaman seperti itu jangan lagi.
Artinya kita punya kesadaran bersama untuk demokrasi ini harus dalam bingkai kebangsaan, dan mekanisme pemilu itu harus kita jalankan dengan proses yang gembira lah, jangan mendatangkan kecemasan. Seperti itu Pak Febri, harapan saya. Oke, Tribuners, demikian ngobrol gayeng kita dengan 3 narasumber yang menurut saya luar biasa, karena masing-masing menyampaikan argumentasinya, dan moga-moga ini juga bisa menjadi satu pemikiran buat kita semua penonton Tribun dimanapun Anda berada mengenai pemilu serentak yang akan dilakukan tahun 2024 mendatang. Terima kasih buat Mas Yunanto Wijaya, Mas Toto, atas apa yang sudah disampaikan tadi. Makasih. Lalu kemudian makasih juga untuk Bang Masinton. Makasih Pak Febri. Ya, dan tentu saya juga menyampaikan terima kasih pada Mbak Gia Giasti yang menurut saya wacana ini bukan hanya dilontarkan secara ini, juga ada upaya-upaya tertentu, sudah bikin sekber, mengadukan GR, bikin kaos, dan seterusnya. Saya kira juga satu upaya yang menurut saya untuk mewarnai demokrasi kita, apapun itu bentuknya. Ya. Demikian, saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia.